Shalom adik-adik. Hari ini hari apa ya, Kak? Hari apa ya? Hari Rabu katanya. Hari apa sih hari Oh ini? my god, hari apa ya? Hari Minggu. Berarti kalau hari Minggu kita mau ngapain nih kalau pagi-pagi? Apalagi kalau bukan ke gereja dong. Tapi kan belum boleh ke gereja, Kak Tiwi. Oh iya, boleh ya. Terus kita ibadahnya gimana? Kita jadi karena ada pandemi ini kita jadi ibadahnya online. Berarti hanya di rumah saja. Iya dong. Oke, kalau mau ibadah biasanya kita udah mandi belum ya, Kak? Harusnya sih udah mandi dong. Udah rapi ya, udah cantik-cantik kan adik-adik? Iya, sekarang kita mau kenalan dulu nih. Ada kakak-kakak yang baru loh. Kakak siapa ya? Yang sebelah baju putih? Halo adik-adik, nama kakak Kak Hesti. Atau biasanya sih lebih akrab dipanggilnya sih Kak Tiwi ya. Sebelah? Kak Dalen. Kalian ini sudah hafal banget kali ya. Kak Titin. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Rima. Yuk. Adik-adik, hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Dengan lagu apa ya, Kak Rima? Dengan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kira-kira masih ingat nggak ya ayat hafalan kita yang minggu lalu? Kita belajar apa ya? Oke. Jadi, ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Dengan pujian apa Mbak Dalet? Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo, Mas. Jadi
firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siap? Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa karena pagi hari ini anak-anakmu dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berikanlah Roh Kudus kepada anak-anakmu dan kepada Kak Tiwi yang akan memberikan firman Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampunkanlah segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan Kak Tiwi bercerita, kita panggil Tuhan Yesus dulu yuk. Kita akan panggil dengan lagu Yesus ku panggil. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak sedikit mau cerita nih. Kita bakalan dengerin dari sebuah Alkitab yang sangat spesial. Kenapa sih anak-anak Alkitab itu menjadi buku yang sangat spesial? Ya karena di dalam Alkitab ini terdapat firman Tuhan. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan 36. Adik-adik di rumah harus siapin ya, kita akan baca bersama-sama, oke? Kakak ulangi. Pembacaan hari ini diambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 36. Udah ketemu belum? Oke, udah ketemu ya. Kita baca bareng-bareng ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 36. Mana sabar. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang, maka
kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi, kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini? Maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungutmu, orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu." Ayat yang ke-13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa." 17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengar Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ayat ke-21, setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ayat yang ke-23, lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi."
Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ayat yang ke-25, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah hari Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Ayat ke-28, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberi Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ayat ke-31, umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ayat 32, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberikan kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Ayat 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Amin. Nah, anak-anak, kita kan tadi sudah mendengar nih firman Tuhan dari pembacaan firman Tuhan dari pasal 16 ayat 1 sampai dengan 36. Nah, diberikan judul firman hari ini yaitu Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, di cerita kali ini kan menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel yang menuju tanah Kanaan. Nah, ketika bangsa Israel keluar menuju tanah Mesir, menuju tanah Kanaan, mereka melewati padang gurun. Adik-adik tahu ya padang gurun itu seperti apa suasananya? Seperti suasana yang panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan biasanya warnanya coklat semuanya. Dan di sana rasanya pasti terik dan panas sekali. Nah, pada waktu mereka berada di perjalanan, mereka di situ dibilang bahwa mereka itu kehabisan bekal. Coba adik-adik pernah nggak merasakan suatu pengalaman kehabisan bekal? Pasti rasanya nggak enak ya, karena ketika kita kehabisan bekal lalu kita lapar, pasti kan rasanya sangat menyiksa. Nah, di sini bangsa Israel ternyata kehabisan bekal dan ternyata respon hatinya, coba adik-adik, kalau adik-adik amati, mereka bersungut-sungut, mereka khawatir, mereka cemas, mereka meragukan pemeliharaan Tuhan loh. Nah, tapi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita, mencukupkan kebutuhan kita. Bagaimana itu semua bisa terbukti? Coba adik-adik perhatikan ya. Kalau di ayat Keluaran 16 ayat 11 sampai 14, di situ dikatakan bahwa pada petang akan ada burung puyuh dan kemudian di pagi hari akan ada roti mana. Nah, itu tuh berkat dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi adik-adik, ada sesuatu yang aneh.
di ayat 16. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menyuruh tiap-tiap orang menurut keperluannya itu mengambil menurut secukupnya, menurut keperluan mereka. Tapi, dan ini juga ditegaskan kembali loh oleh Musa di ayat 19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan. Tuh, berarti di sini bangsa Israel disuruh untuk mengambil secukupnya dan tidak boleh berlebih. Tapi ternyata adik-adik, bangsa Israel salah satu dari mereka ada yang tidak melakukannya. Jadi di ayat 20 dikatakan bahwa lalu ada yang berulat dan berbau busuk ya. Rotinya berulat dan berbau busuk. Kenapa sih mereka nggak percaya, mereka nggak mengingat perintah Tuhan? Karena mereka sebenarnya tidak percaya. Mereka meragukan bahwa Tuhan akan memelihara dari hari setiap harinya mereka dipelihara oleh Allah. Nah, dari sini setelah mereka sudah nih si Musa marah nih, mereka tetap menjalani untuk makan sampai 40 hari dengan roti mana. Nah, Allah tuh sebenarnya berpesan loh adik-adik untuk kita tuh mensyukuri setiap harinya, untuk mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan hari ini dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu sudah memelihara kehidupan kita. Sekecil apapun yang kita dapatkan, sekecil apapun makanan yang kita terima, itu juga berkat dari Tuhan. Oke, kakak mau cerita deh. Jadi, kakak punya banyak sekali teman. Dan kakak sangat mencintai mereka. Nah, apakah adik-adik juga mencintai mereka, teman-teman adik kalian, teman-teman kalian? Dan apa kalian juga merindukan mereka? Sepertinya kalian juga merindukan mereka ya. Tapi ada yang aneh. Apa ya kira-kira yang aneh? Jadi ketika kakak pergi ke suatu daerah atau tempat yang baru, kakak nggak punya teman. Kakak tidak punya teman sama sekali. Kakak tidak mengenal mereka dan mereka juga tidak mengenal kakak. Dan kakak menyadari bahwa kakak adalah orang asing di tempat itu. Tapi ada sesuatu yang aneh loh adik-adik. Ketika kakak sedang pergi untuk melakukan aktivitas, dompet kakak ketinggalan loh. Dan kakak pada hari itu sangat lapar sekali. Dan tiba-tiba ada seseorang yang memberikan kakak roti. Nah, kemudian kakak teringat dan kakak sangat berterima kasih pada orang itu, dan kakak juga mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengirimkan seseorang untuk memberikan kakak makanan loh. Dari hal contoh itu, kakak belajar bahwa ketika kita ada di suasana yang tidak ideal, tidak baik menurut kita, masa-masanya sangat sulit, Tuhan itu tetap memelihara kita loh. Tuhan cukupkan kita. Kalau tadi bangsa Israel diberikan Allah makanan burung puyuh pada petang dan pagi hari roti mana, kakak di kehidupan sekarang merasakan pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa memakai segala cara untuk dapat memelihara kita. Contohnya tadi kakak diberikan makanan lewat orang lain. Nah, padahal ya sebelum kakak menerima makanan dari orang lain, kakak tuh merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut, dan pasti itu karena didukung karena sangat lapar ya adik-adik. Tapi ternyata Tuhan tetap menyertai kakak. Nah, di kehidupan sehari-hari kita juga menyadari nih, misal contoh nih adik-adik orang tua adik-adik deh masak di rumah makan, terus adik-adik tuh pernah nggak sih langsung bilang, ih nggak suka, nggak enak nih makanannya, ih nggak mau lah, nggak mau makan mak, aku mau pilih-pilih aja deh, aku nggak suka yang ini, aku nggak suka ini, aku mau beli aja. Kira-kira menurut adik-adik benar nggak sih kayak gitu? Salah ya. Ketika kita mendapat suatu makanan atau kita diberikan perhatian dari orang lain, contohnya mamanya adik-adik memasak di rumah, adik-adik tetap harus mengucap syukur, berterima
kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat makanannya. Aku mengucap syukur. Nah, itu adalah contoh di mana kita tuh benar-benar mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan kasih. Sekecil apapun itu adalah berkat dari Tuhan. Dan kita juga jangan merasa, ya ampun ya harus mengucap syukur nih, soalnya adanya ini. Nggak boleh ya. Karena kalau kita melihat ke dunia luar, ke tempat orang luar, misalkan adik-adik punya tetangga yang memang kekurangan. Nah, ketika adik-adik punya kelebihan, misalkan punya makanan, di sekolah minggu kah, di rumah kah, dengan adik, dengan kakak, dengan saudara, adik-adik harus mau berbagi. Kenapa? Karena Tuhan juga menginginkan kita untuk makan secukupnya, dan kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbagi. Ketika kita bisa berbagi sama orang, senang gak sih kira-kira? Pasti senang ya, karena kan kita menjadi teman sekerjanya Allah, adik-adik. Kita juga membantu mereka. Yang kita lakukan pada saat kita memberi makanan kepada orang lain bukan karena kita ingin menyanjungkan diri, tapi karena kita mensyukuri Tuhan sudah memberkati saya dan saya ingin berbagi pada orang lain biar orang lain juga menikmati berkat dari Tuhan. Karena cara Tuhan tuh terbatas ya adik-adik. Gak cuman Tuhan mengirimkan burung puyuh, ya kan? Tuhan mengirimkan roti mana. Tapi di kehidupan sekarang kita ini Tuhan bisa memakai segala cara, terutama juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi adik-adik, apabila adik-adik berada di suatu kondisi di mana adik-adik cemas, khawatir, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan itu selalu mencukupkan setiap kebutuhan kita. Nah, dari firman ini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan memelihara kita. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik dimasukkan dalam amplop dan nanti bisa diberikan kepada orang tua, dibawa ke gereja. Untuk lagu persembahan kita akan menyanyikan lagu Persembahan Jatuh. Adik-adik bisa kan? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa buat kasih setia dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami sudah mengumpulkan sedikit persembahan Bapa, kiranya Engkau jangan menilik dari besar kecilnya persembahan yang kami persembahkan, tetapi pilihlah dari hati kami yang paling dalam. Tuhan, segala berkat-Mu kami haturkan, kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke adik-adik, sekarang kita mau lihat nih ayat hafalan kita untuk hari ini apa ya? Ayat hafalannya diambil dari Matius 6 ayat 11. Kakak ulangin ya. Matius 6 ayat yang ke-11. Bunyinya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita ulangin sama-sama ya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke adik-adik, kita sekarang akan menutup
ibadah kita dengan doa syafaat. Kita sama-sama lipat tangannya ya dan tutup mata. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Bapa buat setiap penyertaan-Mu. Engkau boleh memberikan setiap kami kesehatan, kepintaran, kepandaian, dan nafas hidup Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami Bapa, di mana kami sedang mengalami suatu kekhawatiran Bapa karena COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh teguhkan iman kami, Engkau yang boleh memberikan penghiburan bagi setiap kami, dan memberikan setiap hati kami memiliki respon yang baik. Tuhan, ajar kami buat selalu mengucap syukur dari hal-hal sederhana yang Engkau boleh berikan kepada kami. Kami juga berdoa Bapa buat setiap orang tua kami, kiranya Engkau boleh memberkati mereka, Engkau boleh memberkati setiap pekerjaan mereka, dan juga Bapa, kami para pelayan, guru-guru sekolah minggu, dan orang-orang jemaat gereja Bapa, segenap jemaat gereja. Kiranya Engkau juga boleh berkati setiap pribadi lepas pribadi kami, di mana kami boleh belajar melalui daring Bapa. Kiranya Engkau boleh sertai pendidikan kami, guru-guru kami, dan juga orang-orang yang boleh bekerja untuk bersama-sama berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kiranya masukkan kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah minggu ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Burung Pipit. Oke adik-adik, sekarang adik-adik di rumah bisa berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Kita terima berkat Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pengharapan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya.